Di layanan kesehatan anak saat ini, semakin banyak keluarga menghadapi perjalanan panjang merawat anak dengan penyakit kronis maupun kondisi terminal. Situasi ini menuntut keperawatan yang tidak hanya fokus pada gejala, tetapi juga pada kebutuhan emosional, sosial, perkembangan, dan spiritual anak serta keluarganya. Karena itu, kita perlu melihat perawatan anak sebagai proses yang holistik dan berpusat pada keluarga, bukan sekadar rangkaian tindakan klinis. Dalam video ini, kita akan membahas tren terkini dalam keperawatan anak, tugas adaptif orang tua, dan intervensi keperawatan yang membantu keluarga beradaptasi lebih baik. Salah satu tren paling kuat dalam keperawatan anak saat ini adalah pergeseran dari model yang berpusat pada tenaga kesehatan menuju family-centered care. Dalam pendekatan ini, anak tetap menjadi pusat perhatian, tetapi keluarga dipandang sebagai bagian inti dari sistem perawatan sehari-hari. Family-centered care berangkat dari gagasan bahwa orang tua mengenal pola anak, respons gejala, dan kebutuhan rutinnya lebih baik daripada siapapun. Karena itu, keluarga tidak lagi ditempatkan sebagai penerima instruksi pasif, melainkan sebagai mitra aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi asuhan. Kemitraan aktif ini terlihat saat perawat mendengarkan pengalaman orang tua tentang perubahan nafsu makan, pola tidur, nyeri, atau efek terapi di rumah. Data dari keluarga seperti itu sangat penting, karena banyak keputusan klinis pada penyakit kronis justru bergantung pada pengamatan harian di luar rumah sakit. Tren berikutnya adalah pemberdayaan keluarga melalui edukasi yang berkelanjutan, bukan edukasi sekali selesai sebelum pulang. Edukasi yang baik membantu orang tua memahami penyakit, mengenali tanda bahaya, menggunakan alat medis sederhana, dan merasa lebih siap mengambil keputusan. Selain itu, perencanaan asuhan modern juga semakin menekankan penghormatan terhadap nilai budaya, bahasa, keyakinan, dan cara keluarga memaknai sakit. Bagi perawat, artinya asuhan yang baik bukan hanya akurat secara klinis, tetapi juga selaras dengan konteks hidup keluarga yang sedang menjalaninya. Tren penting berikutnya adalah penggunaan teknologi untuk memperpanjang pemantauan dan dukungan klinis hingga ke rumah keluarga. Pada anak dengan penyakit kronis, kondisi klinis sering berubah di antara jadwal kontrol. Karena itu, pemantauan jarak jauh menjadi sangat relevan. Melalui telemonitoring, keluarga dapat mencatat gejala, suhu, saturasi, pola minum, atau respons terapi secara lebih teratur. Informasi ini membantu tim kesehatan menangkap perubahan lebih dini, sebelum kondisi anak memburuk dan memerlukan rawat inap darurat. Telehealth juga mempermudah konsultasi virtual ketika keluarga tinggal jauh dari rumah sakit rujukan atau sulit datang karena kondisi anak. Bagi keluarga, konsultasi virtual dapat mengurangi beban perjalanan, waktu tunggu, biaya tidak langsung, dan kelelahan yang berulang. Bagi perawat, teknologi digital juga mendukung tindak lanjut yang lebih konsisten, karena edukasi, pengingat, dan evaluasi dapat dilakukan lebih berkesinambungan. Tren lain yang semakin penting adalah integrasi data digital, sehingga catatan gejala, hasil pemeriksaan, dan rencana terapi tidak terpisah-pisah. Dalam praktik modern, perawatan paliatif tidak dipahami sebagai layanan yang baru dimulai saat terapi kuratif berhenti. Justru, integrasi paliatif dini berarti dukungan diberikan sejak kebutuhan fisik, emosional, atau spiritual anak dan keluarga mulai tampak. Pendekatan ini membantu tim kesehatan fokus pada kualitas hidup, bukan hanya pada target penyakit atau hasil laboratorium. Pada anak, kualitas hidup bisa berarti nyeri lebih terkontrol, tidur lebih nyaman, aktivitas bermain tetap mungkin, dan kecemasan keluarga berkurang. Perawatan paliatif dini juga bertujuan mengurangi penderitaan secara menyeluruh, baik penderitaan fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Karena kebutuhan itu saling berkaitan, perawat perlu menilai gejala sekaligus mendengar ketakutan, harapan, dan beban yang dirasakan keluarga.
Aspek penting lainnya adalah pengambilan keputusan bersama, sehingga keluarga memahami pilihan yang ada dan merasa dilibatkan secara bermakna. Dengan begitu, keputusan tentang terapi, kenyamanan anak, dan prioritas perawatan tidak terasa dipaksakan, tetapi dibangun melalui komunikasi yang jujur dan suportif. Ketika seorang anak didiagnosis dengan penyakit kronis atau terminal, orang tua tidak hanya menerima informasi medis. Mereka juga memasuki proses adaptasi yang sangat kompleks. Tugas adaptif yang pertama adalah menerima bahwa kehidupan keluarga tidak lagi berjalan seperti sebelum diagnosis ditegakkan. Penerimaan bukan berarti menyerah. Penerimaan berarti mulai melihat realitas dengan lebih jernih agar keputusan perawatan bisa diambil secara realistis. Tugas berikutnya adalah penyesuaian emosional. Karena orang tua sering bergerak antara takut, marah, sedih, bingung, dan merasa bersalah. Bagi perawat, memahami fluktuasi emosi ini penting agar respons profesional tidak menghakimi, melainkan membantu orang tua menata perasaannya. Seiring waktu, keluarga juga perlu membangun resiliensi psikologis, yaitu kemampuan untuk tetap berfungsi, berharap, dan mengambil keputusan di tengah tekanan panjang. Resiliensi tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari dukungan, pengetahuan, pengalaman berhasil, dan hubungan yang memberi rasa aman. Orang tua juga sering harus menghadapi stigma, baik dari lingkungan sosial maupun dari penilaian tersirat yang membuat mereka merasa berbeda atau disalahkan. Di saat yang sama, ada duka yang perlu diolah. Bukan hanya duka karena kemungkinan kehilangan, tetapi juga duka atas berubahnya harapan hidup yang pernah dibayangkan. Semua proses ini menunjukkan bahwa tugas adaptif orang tua bersifat emosional sekaligus praktis, dan keduanya harus dipahami oleh perawat secara utuh. Selain tantangan emosional, orang tua juga memikul tugas adaptif yang sangat konkret dalam merawat anak di rumah setiap hari. Mereka perlu memantau kondisi klinis seperti demam, sesak, nyeri, pola makan, eliminasi, aktivitas, dan perubahan perilaku anak. Pemantauan ini bukan kegiatan pasif. Orang tua harus mengenali mana perubahan yang masih bisa diamati dan mana yang membutuhkan bantuan segera. Pada banyak kondisi, keluarga juga belajar melakukan terapi mandiri seperti pemberian obat, nutrisi enteral, perawatan alat, atau latihan sederhana di rumah. Tugas ini menuntut ketelitian tinggi, karena kesalahan kecil dalam dosis, jadwal, atau kebersihan alat dapat berdampak langsung pada kondisi anak. Keluarga juga harus berkoordinasi dengan banyak layanan, seperti dokter, perawat, apoteker, rehabilitasi, sekolah, hingga dukungan sosial bila diperlukan. Koordinasi ini sering melelahkan karena jadwal kontrol, rujukan, administrasi, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga berjalan bersamaan. Disinilah tantangan praktis muncul paling nyata, yaitu bagaimana keluarga tetap bekerja, mengurus rumah, menjaga ekonomi, dan merawat anak secara konsisten. Memahami beban sehari-hari ini membantu perawat merancang edukasi dan rencana pulang yang lebih realistis, bukan ideal di atas kertas saja. Penyakit kronis pada anak tidak hanya memengaruhi satu individu, seluruh sistem keluarga ikut menyesuaikan diri. Saudara kandung misalnya bisa merasa bingung, cemburu, takut, atau justru terlalu cepat dituntut untuk menjadi dewasa. Karena itu, kebutuhan informasi dan dukungan bagi saudara kandung juga penting, agar mereka tetap merasa dilihat sebagai bagian keluarga. Hubungan pasangan pun sering teruji, terutama ketika kelelahan, kecemasan, dan tekanan finansial membuat komunikasi menjadi lebih sensitif. Dalam situasi seperti ini, menjaga komunikasi yang jujur, saling berbagi tugas, dan memberi ruang untuk saling mendengar menjadi sangat penting. Rutinitas rumah tangga juga perlu disusun ulang, mulai dari jadwal makan, istirahat, sekolah, ibadah, pekerjaan, hingga waktu kontrol anak. Tujuannya bukan membuat keluarga sempurna, tetapi membantu keluarga tetap fungsional dan tidak runtuh oleh tuntutan yang datang bersamaan.
Bagi perawat, melihat dinamika keluarga sebagai satu sistem akan membuat intervensi menjadi lebih peka dan lebih tepat sasaran. Setelah memahami beban adaptasi keluarga, pertanyaan berikutnya adalah apa yang dapat dilakukan perawat secara nyata. Intervensi pertama adalah edukasi kesehatan yang berkelanjutan, karena kebutuhan belajar keluarga berubah seiring perjalanan penyakit anak. Edukasi yang efektif tidak berhenti pada penjelasan diagnosis. Ia perlu diulang, disederhanakan, dan disesuaikan dengan kesiapan keluarga menerima informasi. Perawat juga berperan meningkatkan keterampilan teknis, misalnya cara memberi obat, merawat alat, menjaga kebersihan prosedur, dan mengenali tanda bahaya. Pelatihan keterampilan sebaiknya tidak hanya berupa penjelasan lisan, tetapi juga demonstrasi, latihan ulang, dan umpan balik yang aman. Pendekatan ini penting karena rasa percaya diri keluarga biasanya tumbuh setelah mereka berhasil melakukan tindakan dengan supervisi yang suportif. Intervensi berikutnya adalah penguatan literasi kesehatan, yaitu kemampuan keluarga memahami informasi, menilai pilihan, lalu memakai informasi itu untuk bertindak. Keluarga dengan literasi kesehatan yang lebih baik cenderung lebih siap bertanya, lebih teliti mengikuti rencana terapi, dan lebih tenang saat mengambil keputusan. Karena itu, perawat perlu memakai bahasa yang jelas, memeriksa kembali pemahaman keluarga, dan menghindari istilah medis yang tidak perlu. Jika intervensi ini dilakukan secara konsisten, keluarga tidak hanya menjadi lebih terampil, tetapi juga lebih yakin dalam merawat anak dan mengambil keputusan sehari-hari. Adaptasi keluarga akan lebih kuat ketika mereka tidak menjalaninya sendirian, tetapi didukung oleh jaringan sosial yang relevan. Salah satu bentuk dukungan yang penting adalah support group, terutama kelompok sebaya yang pernah menghadapi situasi serupa. Dalam kelompok seperti ini, orang tua sering merasa lebih dipahami, karena mereka berbicara dengan orang yang benar-benar mengerti pengalaman sehari-harinya. Dukungan sebaya juga memberi manfaat praktis, seperti berbagi strategi menghadapi jadwal terapi, kelelahan, atau tantangan administrasi layanan. Selain itu, perawat dapat membantu keluarga mengakses sumber daya komunitas, misalnya layanan sosial, rehabilitasi, pendidikan, atau bantuan pendampingan. Pada era digital, platform daring juga dapat menjadi sumber dukungan, asalkan informasinya kredibel dan tidak menyesatkan keluarga. Karena banjir informasi bisa membingungkan, perawat perlu membimbing keluarga memilah sumber yang aman, ilmiah, dan sesuai kebutuhan mereka. Dengan jejaring dukungan yang baik, keluarga memperoleh bukan hanya informasi, tetapi juga rasa ditemani dalam perjalanan perawatan yang panjang. Asuhan yang baik tidak berhenti pada satu kunjungan atau satu unit layanan. Keluarga membutuhkan transisi yang aman dan terencana. Perencanaan transisi berarti menyiapkan perpindahan anak dari rumah sakit ke rumah, dari satu layanan ke layanan lain, atau dari satu fase penyakit ke fase berikutnya. Tanpa transisi yang jelas, keluarga dapat pulang dengan informasi yang terputus, keterampilan yang belum siap, atau kebingungan tentang harus menghubungi siapa. Karena itu, edukasi manajemen mandiri perlu menjadi bagian inti agar keluarga tahu apa yang harus dipantau, dilakukan, dan dilaporkan. Kesiapan manajemen mandiri juga mencakup pemahaman obat, jadwal kontrol, penggunaan alat, serta langkah yang diambil saat muncul tanda bahaya. Di sisi lain, kebutuhan anak dengan penyakit kronis dan terminal hampir selalu melibatkan banyak profesi yang harus bekerja selaras. Kolaborasi lintas disiplin dapat mencakup dokter, perawat, ahli gizi, rehabilitasi, psikolog, pekerja sosial, guru, dan layanan paliatif. Peran perawat sangat strategis karena perawat sering menjadi penghubung yang menjaga kesinambungan informasi, kebutuhan keluarga, dan koordinasi antar profesi. Pada akhirnya, keperawatan anak dengan penyakit kronis dan terminal menuntut kita melihat anak, keluarga, dan proses adaptasinya sebagai satu kesatuan. Pendekatan yang holistik, kolaboratif, dan berpusat pada keluarga membuat asuhan lebih manusiawi, sekaligus lebih relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Bagi mahasiswa keperawatan, pemahaman ini penting karena perawat bukan hanya pelaksana tindakan, tetapi juga pendidik, pendamping, dan penghubung bagi keluarga. Dengan perspektif itulah, perawat dapat membantu orang tua beradaptasi dengan lebih percaya diri, lebih terarah, dan lebih bermakna bagi kualitas hidup anak.